Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman pemilih, selamat datang kembali di Uncel TV bersama saya Nelin Maria di Katubiri, kupas tuntas dalam bincang demokrasi. Pada kesempatan ini kami sudah menghadirkan partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang memiliki nomor urut 11, yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dan sudah bersama dengan saya, Bapak Sugeng Teguh Santoso SH. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum, Mbak Lili. Ya, Assalamualaikum pemirsa. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabarnya sehat, baik di tengah pandemi. Kita tetap sehat, itu satu hal yang patut disyukuri ya, luar biasa ya. Jadi Bapak Sugeng ini adalah Ketua DPD PSI Kota Bogor. Kita tanyakan kepada beliau mengenai program kerja Partai PSI atau Partai Solidaritas Indonesia pasca pemilu, dan tentunya juga kita tanyakan juga kepada beliau mengenai strategi beliau dalam menampung atau mengelola aspirasi masyarakat Kota Bogor. Oke, baik Pak. Ya. Partai Solidaritas Indonesia yang cikal bakal berdirinya itu berawal dari obrolan di kafe, Pak ya. Oke, bisa diceritakan sedikit nggak Pak sejarah berdirinya PSI dan juga berdirinya PSI di Kota Bogor? Jadi PSI memang ini satu partai yang memiliki karakter khusus ya. Oke, karakter khusus ya. Utamanya disebut ini digawangi oleh orang-orang muda ya ketika berdirinya. Kita tahu tokoh-tokohnya seperti Sis Grace Natali, kemudian Raja Juli Antoni, ya, kemudian beberapa anak muda lagi, Sis Mayang, kemudian banyak anak muda. Nah, mereka itu mungkin sebagai orang-orang muda melihat kejenuhan di dalam satu praktek politik ya. Nah, saya melihat kemudian ada yang sejarahnya tadi pembicaraan di kafe itu seperti bincang-bincang politik ya. Dan mereka kemudian kenapa tidak membentuk partai? Partai dengan karakter anak muda ya. Karakter anak muda kan progresif, berkemajuan ya, berpikir maju, dan umumnya adalah orang-orang kelas menengah profesional. Nah, ini anti korupsi umumnya mereka ya. Jadi mereka kemudian menginisiasi itu dan membentuk partai 2014 ya. 2014 dibentuk partai. Jadi kita ini sudah 6 tahun ini. Tanggal 28 Oktober nanti kita akan ulang tahun ke-6. Ulang tahun ke-6 Oktober ya. Jadi seperti itu terbentuknya. Dan spirit muda ini tetap dipertahankan, walaupun dulu kepengurusan partai itu memang dibatasi usia 45 ya. Tapi setelah Pileg kemarin ada satu pengalaman partai, kemudian karena mungkin beberapa pertimbangan, sekarang partai dimungkinkan di atas usia 45 pengurus partai boleh. Tetapi harus berjiwa muda dan progresif. Gitu. Ya. Jadi sebelumnya ada ketentuan memang untuk termasuk saya. Gitu. Saya ini 45 tapi dibalik 54. Ya. Oke, baik. Di Bogor itu di Bogor ini adalah masa kepengurusan kedua ya. Jadi saya ditunjuk sebagai ketua. Oh gitu. Kalau kepengurusan di Bogor itu apakah hanya pada tingkat kota saja atau sudah masuk ke wilayah kelurahan? Kita sudah ada 6 DPC. 6 DPC. Jadi DPD itu pengurus tingkat provinsi kabupaten kota. DPC itu tingkat kecamatan ya, 6 DPC. Kemudian saat ini sedang proses pembentukan pengurusan tingkat kelurahan. 68 kelurahan. Target kami Desember sudah harus selesai. Desember 2020 ini 68 DPRT istilahnya. Dewan Pimpinan Ranting sudah terbentuk. Gitu. Oke. Kalau untuk kepengurusan sendiri, apakah ada khusus bidang politik ataukah bidang pendidikan masyarakat? Begitu, kita membentuk namanya departemen-departemen ya. Departemen politik ada, ya. Jadi departemen itu namanya direktorat, bukan departemen, direktorat, direktorat pemilu dan pemilih muda.
Pemilu dan pemilih muda. Iya, direktorat ini akan menjadi kekuatan utama nih, direktorat pemilu dan pemilih muda di dalam membuat rencana strategi pemenangan kontestasi politik, ya. Kemudian lebih khusus lagi pemilih muda. Pemilih muda. Karena kita akan mendapatkan kelimpahan pemilih muda 50% di 2024 tuh. Oh gitu. Iya, kan? Demografi kita akan pemilih muda akan semakin banyak. Oke. Ya, nah ini Tambah, Pak, ya? menjadi wilayah pertarungan partai-partai. Tapi karena kami ini memang jargonnya sebagai partai orang-orang muda, ya ini wilayah yang harus kami menangkan nih, ya. Gitu Pak ya. Oke, untuk sebenarnya PSI itu ingin Kota Bogor ke depannya seperti apa sih Pak? Kota Bogor tentu sama dengan visi misi PSI ya. Visi misi PSI sebentar ya. Kita ini kan partai yang berkarakter kerakyatan, ya. Kita berkarakter kerakyatan, kemudian juga keberagaman, ya, keberagaman, kerakyatan, ya. Kemudian juga berperi kemanusiaan, ya, dan bermartabat. Jadi kalau dikaitkan dengan visi partai ini, kita berharap Kota Bogor ini kota yang nyaman untuk semua orang, ya, di mana hak sosial politik semua kelompok masyarakat yang beragam ini, beragam agama, beragam suku, beragam latar belakang budaya, bahasa, itu memiliki hak yang sama untuk tinggal di Kota Bogor dan nyaman. Itu, ya. Tentu juga harus memikirkan bagaimana rakyat kebanyakan ini bisa menikmati hak-hak sosial, ekonomi, dan politiknya. Nah, hak sosial, ekonomi, dan politik harus dibangun dengan satu proses perencanaan anggaran yang berpihak kepada mereka. Jadi seperti tadi ya, nah makanya kita harus memperjuangkan duduk di DPRD nih. Oke. Untuk merealisasikan visi tersebut seperti apa Pak? Ya, salah satu strateginya kan adalah konsolidasi organisasi ya. Ini adalah masa kedua PSI ada di Kota Bogor, periode kedua. Oleh karena itu penting konsolidasi organisasi, dibentuk 6 DPC, 68 DPRT, itu adalah strategi kerja, ya, strategi kerja menggunakan tools organisasi dan juga direktorat-direktorat untuk bekerja menjamah masyarakat. Nah, kalau sudah begitu, maka kepemimpinan PSI bukan pada person seperti ketuanya, tapi pada kinerja yang berbasis tugas masing-masing struktur. Kayak sekarang ini. Kami sedang memperkuat dalam situasi pandemi ini adalah kekuatan membangun basis UMKM. Ternyata yang kita kerjakan melalui Direktorat UMKM ini berdampak besar. Anggota terjadi pertambahan yang signifikan nih ya. Karena kita bisa memfasilitasi masyarakat yang punya produk, kita membantu membranding. Membranding UMKM-nya. Ada penjual cilok, ada penjual makanan ya. Kita sudah bergabung kurang lebih 22 UMKM masyarakat yang punya usaha, kita branding dan mereka jadi anggota PSI. Biasa. Harus punya kartu ya, jadi kita bantu seperti tadi. Terkait perekrutan Pak, apakah ada perbedaan antara perekrutan untuk mendaftar menjadi anggota, pengurus atau kader? Tidak ada ya. Apa saja ya? Jadi perekrutan itu syaratnya pertama dia harus anggota dulu ya. Jadi kita ada jenjang ya? Ada ya, dia harus anggota dulu nih. Jadi kita punya model perekrutan online. Oh gitu. Menggunakan namanya data siap ya. Data siap ya? Data siap. Jadi setiap orang bisa mendaftar secara online. Ya. Apabila mereka mengalami kesulitan, mereka bisa bertanya kepada pengurus DPC.
Bisa langsung datang ke sana. Bisa, dan akan dibantu untuk pendaftaran online. Oh, jadi pendaftaran memang harus online. Online, ya. Oke. Sehingga dengan daftar online ini basis anggota itu nyata, ya. Nyata terekam di DPP. Oke. Di DPP terekam dan kita juga tahu, ya, berbasis faktual ini, ya. Oke. Jadi seperti tadi. Oke, untuk ada batasan usia tidak Pak untuk Kalau anggota tidak. anggota tidak? Tidak. Oke. Sekarang aja pengurus aja juga tidak. Ya. Oh gitu, kepengurusan juga enggak ya Iya, sekarang ya? dulu kan 45. Kalau dulu 45 ya maksimal. 45. Sekarang mau sudah bebas Tidak. ya? Oke, jadi tidak ada segmen tertentu. Tidak, iya. Tapi yang berjiwa budak mungkin ya intinya. Iya, begitulah pentingnya. Oke, tadi berarti kalau misalkan nih ada warga Bogor yang ingin daftar ke PSI, tetapi misalkan online-nya dia agak kesulitan, itu mendaftarnya kemana nih Pak? Datang ke untuk wilayah Kota Bogor aja? Kalau wilayah Kota Bogor, datanglah ke kantor kami, ya, ke komplek perumahan Cijahe Legacy, Cijahe Legacy, Blok B nomor 4. Blok B nomor 4. Iya. Daerah mana tuh Pak? Ini Bogor Barat. Oh, Bogor Barat. Jadi kelurahannya Curug Mekar. Curug Mekar. Iya, ya. Bogor Barat nih. Jadi bisa datang atau langsung hubungi saya di nomor telepon. Nah, oke, ya bisa. kan? Ini kan punya Iya, saya sebutkan ini aja, nomor Pak. telepon saya ini sejuta umat nih. Oh gitu, Ya. oke. 08 15 893 174. Oke, catat ya. 0815 893 1784. WA, ya, kirim WA, jangan telepon dulu supaya saya tahu dan akan saya respon baru kita telepon. Oke, baik. Ya. Oke, jadi kalau untuk menjadi kader atau pengurus tuh harus daftar dulu jadi Daftar, anggota, iya. kemudian ada apa nih supaya menjadi pengurus? Pasti kami akan datangi ngajak ngopi. Oh gitu. Wah, saya ini hobi ngobrol. Kenapa saya spiritnya muda terus? Karena saya ini senang ngobrol dengan orang-orang muda yang berkemajuan. Kan saya sudah lama membina anak muda ya di Kota Bogor ini ya. Oh, gitu. Sudah 8 tahun lah. Jadi kalau ada yang mau mendaftar bahkan mau terlibat di dalam organisasi PSI, saya senang sekali. Oke. Kita janjian ketemu ngobrol di kafe mana ya dengan standar protokol COVID kita ngobrol gitu Oke, ya. baik. Aspirasi di masyarakat itu kan tentu sifatnya heterogen Pak ya. Iya. Oke, bagaimana Partai PSI mengelola dan juga menampung aspirasi dari masyarakat Kota Bogor ini? Pasti. Problem masyarakat kita adalah problem rakyat kebanyakan. Ya. Karena dalam struktur demografi kita yang paling banyak itu adalah rakyat yang berada, kalau misalnya kita ada segitiga sama kaki ya, piramida, maka rakyat yang disebut rakyat kebanyakan ini berada populasi yang paling banyak di bawah sampai setengah ke atas ya. Ini populasi paling banyak. Nah, oleh karena itu dengan karakter kerakyatan, PSI harus merespon semua problem masyarakat. Nah, itu kita jabarkan dalam kerja direktorat. Apa nih problemnya? Problem yang terbanyak adalah problem sosial dan ekonomi. Ya, ini saling berkaitan. Kesehatan, pendidikan. Oleh karena itu, yang paling utama adalah kesehatan dan pendidikan. Kesehatan ini mahal, pendidikan itu kebutuhan dasar juga. Nah, di direktorat kami ada direktorat sosial. Kami sering menangani kasus apa? Ijazah ditahan, orang tidak mampu ya, sakit. Ini di Katulampa nih kami tangani ada satu keluarga yang kemudian anak dan ibunya meninggal dunia. Karena miskin, menderita sakit, kami sudah bantu, akhirnya meninggal ya. Sekarang kami tangani juga ijazah yang ditahan. Kemudian terkait juga ekonomi, kita bantu dengan pengembangan UMKM. Kita bikin UMKM start itu, dan saya sebagai ketua PSI, saya menyediakan juga lahan pertanian yang luas. Saya punya ada sekitar 20 hektar ya. Oh gitu. Di Bogor dan Sukabumi ya. Kami kalau yang tertarik dengan bidang pertanian kami fasilitasi. Jadi memang kerja kami itu kalau persoalan hukum ya, persoalan hak-hak politik itu sudah ada direkturnya, kita urus juga ya. Gitu. Perlindungan kelompok minoritas ya. Itu pasti kami punya
direktorat yang akan menangani ya hak-hak kaum minoritas berbasis suku, agama, ya, kemudian juga kepercayaan. Kami itu banyak, kami sudah sering lah kami lakukan ini, membela kelompok-kelompok minoritas ini ya. Kenapa Pak harus dilakukan itu? Memang ada. Jadi gini loh ya, prinsip Pancasila itu ada yang namanya Persatuan Indonesia. Sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Kita harus paham, salah satu aspek Persatuan Indonesia adalah memberikan, menjaga, dan menghormati hak kelompok-kelompok yang kecil, minoritas berbasis keyakinan agama, suku, ya, kemudian kultural, ya. Ini aspek persatuan. Karena kalau mereka tidak dilindungi, tidak ada namanya persatuan, ya. Bagaimana dengan kelompok yang lebih besar? Itu pasti mendapat privilege, ya. Privilege-nya di mana? Di dalam bentuk anggaran, bukan dalam bentuk hak-hak sosial politiknya. Kalau hak sosial politiknya nih, orang yang misalnya suku Baduy, itu hak sosial politiknya sama. Orang suku terasing, hak sosial politiknya sama. Ya, mereka kecil. Ya, hak sosial politiknya sama. Kelompok keyakinan Nusantara yang dibilang oleh kelompok tertentu mereka tidak beragama, itu hak sosial politiknya sama, gitu, harus dilindungi. Ini namanya Persatuan Indonesia. Jadi tidak boleh hak mereka. Tapi ketika bicara soal anggaran yang besar, tentu harus berkeadilan. Kelompok yang lebih besar harus mendapat anggaran yang lebih besar karena populasi mereka besar, kan begitu ya. Oke, baik. Partai politik itu hanya identik dengan perebutan simpati masyarakat saat pemilu saja nih, atau saat pilkada saja. Nah, hal ini tentunya menjadi salah satu masyarakat tidak percaya terhadap partai politik. Apa yang bisa dilakukan oleh PSI untuk melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat? Saya setuju dengan pendapat masyarakat itu. Saya gitu setuju ya? 100%. Ya. Karena apa? Karena memang terjadi alienasi, ya, teralinasi antara tokoh-tokoh politik di lembaga-lembaga legislatif dengan masyarakat, nggak nyambung nih. Bahkan dikatakan bahwa anggota DPR itu adalah bukan wakil rakyat tapi wakil partai. Oleh karena itu, saya terjun ke partai ini, memilih satu partai politik dengan karakter kerakyatan. Tidak boleh teralienasi antara tokoh wakilnya dengan rakyat. Ketika suara rakyat, itulah suara yang harus diperjuangkan. Ya, setuju ya. Karena apa? Problem penyusunan anggaran ternyata nggak bisa kemudian menyejahterakan rakyat. Ini kan jadi tanda tanya. Belum lagi kalau kita membuat detail daripada breakdown anggaran itu, ya. Breakdown anggaran, kita akan tahu ada anggaran-anggaran yang tidak tepat sasaran. Nah, di sini PSI akan bekerja bahwa anggaran harus pro rakyat. Apa itu anggaran pro rakyat? Kita akan menempatkan anggaran itu sebesar-besarnya buat misalnya kesehatan dan pendidikan, ya, kemudian sosial. Ini harus besar. Tidak boleh misalnya anggaran yang biaya rutin terlalu besar, ya. Yang itu aja dari tahun ke tahun anggaran rutin besar, kemudian kunjungan kerja, yang kemudian dibikin laporannya ya begitu-begitu aja, copy paste. Gitu, Pak. Kita tahu nih ya, saya makanya terjun di politik karena saya paham. Nah, oleh karena itu sebagai pimpinan partai PSI, kami akan menyeleksi anggota kami yang akan menjadi caleg. Dia harus punya kemampuan untuk mewakili suara rakyat. Kalau tidak, kita akan PAW. Itu sudah ada di dalam satu perjanjian yang dibuat dan juga satu pernyataannya disebut satu fakta integritas. Ini penting nih, supaya dia tidak menjadi anggota DPR yang cuma cari kerja di sana. Oh, nggak ada di sini. Kamu berhak mendapatkan
hak kamu sebagai honorarium ataupun penghasilan sebagai anggota DPR harus beriringan dengan kinerja mewakili kepentingan Rakyat, masyarakat. Jadi gitu loh ya. Jadi kalau cerita rakyat saya semangat nih. Oke. Oke, baik. Saya pernah membaca di media online kalau sebenarnya Ketua Umum PSI pernah menyatakan bahwa kader dari PSI itu tidak ada yang dari partai politik lain. Maksudnya tidak ada dari mereka yang sudah bergelut dengan politik lebih lama, sudah lama sekali gitu. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu, mengingat bahwa masyarakat Indonesia itu masih melihat ketokohan itu sebagai sesuatu yang utama, Pak? Iya. Jadi kalau itu dulu ya dinyatakan Dulu dinyatakan ketika mungkin paradigmanya adalah karena partai-partai politik lama yang dilihatnya oleh beliau mungkin ya cuman mencari kemudian segenggam kekuasaan saja. Itu jangan tertular. Nah, seperti itu loh. Tapi kemudian sekarang kan membuka diri itu juga dengan seleksi. Saya dipilih sebagai ketua DPD bukan tanpa seleksi loh. Jadi saya dilihat rekam jejak saya soal apa? Di dunia maya. Apa yang saya tulis, saya pikirkan di dunia maya, ya. Kemudian ada kasus apa ini orang, ya. Kemudian pandangan politik saya tentang Indonesia itu seperti apa? Oh, mereka sudah baca semua kan? Ada nggak saya punya pandangan-pandangan yang sifatnya intoleran? Apakah saya seorang pejuang yang memperjuangkan namanya keberagaman? Itu mereka ada direktorat yang meneliti rekam jejak. Jadi nggak sembarangan. Nah, di dalam politik juga sebagai ketua partai politik, kita tuh harus sudah selesai dengan basis ekonomi kita. Ini penting ya. Bukan tidak boleh orang juga menjadikan wilayah politik itu dia mendapatkan hak misal gaji honorer. Tapi itu yang bukan yang utama. Orang sudah harus selesai dengan basis ekonominya supaya dia tidak dalam tanda kutip mencuri dari kewenangannya. Nah, ini adalah yang kami perjuangkan. Ya. Oke, baik, luar biasa ya. Gitu. Kembali lagi bahwa Ketua PSI itu Mbak Sis Grace Natalia juga pernah menyatakan bahwa PSI merupakan antitesis terhadap partai agama yang cenderung hanya memperjuangkan kepentingan kelompoknya sendiri. Namun seperti yang kita tahu bahwa berdasarkan beberapa penelitian bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, Jawa Barat atau khususnya Kota Bogor, itu adalah masyarakat yang cenderung religius gitu ya. Nah, walaupun sudah terjadi modernisasi, tetapi apabila berbicara mengenai sistem keyakinan, masyarakat mengenai sistem keyakinan terhadap agama ya, ada kecenderungan sudah berubah gitu ya, ada kecenderungan, tetapi ya walaupun memang tidak menutup kemungkinan bisa berubah gitu. Nah, maka penggunaan politik identitas dalam hal ini cenderung masih laku gitu ya. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu dan apa strategi PSI untuk mengatasi hal seperti itu, Pak? Nah, ini soal paradigma berpikir, ya, dan juga soal visi partai, ya. Jadi paradigma berpikir PSI adalah paradigma ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan 17 Agustus 1945 dengan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 45. Para founding father kita itu mendirikan satu negara ya dengan namanya Negara Kesatuan yang berideologi Pancasila. Ya, dan sebagai negara hukum, bukan negara berbasis keyakinan tertentu. Ini sangat mendasar, di mana di sana tentu adalah dilindungi semua kelompok-kelompok. Nah, kemudian ini dikatakan sebagai antitesis. Ternyata di dalam praktek politik kita, ya khususnya di Jawa Barat lah, tadi sudah dikatakannya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa religiusitas ya agamis itu menjadi bagian, tetapi itu tidak boleh menjadi pengatur perilaku kehidupan secara publik yang memaksa ya, memaksa ya, tapi sebagai tuntunan moral iya ya. Tetapi ketika ketentuan-ketentuan agama-agama tertentu menjadi pengatur di ruang publik, itu harus ditolak. Karena negara kita basisnya adalah negara hukum berdasarkan Pancasila,
ya. Pluralis. Nah, jadi di sini ya, keberagaman. Pilihan-pilihan para founding father itu yang diperjuangkan sebetulnya oleh PSI. Karakter kerakyatan, keberagaman, berkeadilan ya, demokrasi. Ini yang diperjuangkan. Memang ini satu proses panjang, apalagi Jawa Barat. Mengapa saya terjun di Jawa Barat? Ini juga pertanyaan kan. Saya ini sebetulnya pemain Jakarta, ya, gitu. nasional ya. Tapi saya punya idealisme bahwa prinsip-prinsip keberagaman harus disemai. Bagaimanapun sulitnya harus disemai. Ya, dimanapun tempatnya. Agama juga kan tidak juga dipertentangkan dengan prinsip bernegara sebetulnya, tidak. Buktinya Nahdlatul Ulama, ormas yang besar ini sejalan, tidak ada pertentangan sebetulnya. Selaras sebetulnya. Selaras agama ya, selaras kalau kita mau mempertemukan kepentingan-kepentingan publik yang mengatur kehidupan secara universal dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika ada yang kemudian dengan giroh-giroh khusus ya, misalnya punya cita-cita mendirikan negara berbasis agama, ini yang harus kita sadarkan, ini yang harus kita luruskan ya. Kalau mau berjuang secara konstitusional boleh, kan ada partai-partai Islam. Itu benar. Dan partai-partai Islam juga tidak asasnya kan tidak juga berbasis agama. Pancasila tetap ketika dia berproses. Gitu ya. Kira-kira jadi tidak ada problem yang sebetulnya pertentangan tajam. Tapi kita harus melihat ini sebagai mewujudkan kembali cita-cita Indonesia mula-mula. Ya, mula-mula ketika 17 Agustus 1945 itu. Oke, baik Bapak, luar biasa. Kita sudah banyak sekali berbincang mengenai kegiatan PSI dan juga tentunya mengenai visi PSI khususnya di Kota Bogor. Baik Bapak, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman pemilih di Kota Bogor? Jadi karena PSI ini partainya anak muda ya. Rekan-rekan muda dan juga seluruh warga Kota Bogor. Kehidupan di Kota Bogor itu milik bersama. Tidak boleh ada yang mengklaim lebih berhak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tidak boleh apatis dan menjadi cuek, abai dengan kehidupan politik. Karena kalau Anda abai, maka kekuasaan politik itu akan dipegang oleh orang-orang yang mungkin punya paradigma politik beda dengan Anda. Dan Anda akan menjadi korban. Perjuangkan hak politik Anda yang sesuai dengan misi PSI, kerakyatan, keberagaman, ya, demokrasi, berkeadilan. Perjuangkan bersama kami. Kami berpengalaman untuk mewakili suara saudara, dan kami akan berpolitik sebagai politik kerakyatan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Sugeng atas waktu dan sharingnya dengan kami. Semoga Bapak Sugeng selalu disehatkan dan juga keluarga selalu disehatkan, dan juga semoga seluruh keluarga Partai Solidaritas Indonesia di seluruh Indonesia selalu disehatkan. Demikian teman pemilih perbincangan kami dengan Partai Solidaritas Indonesia. Saya Lilin Maria undur diri.